Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih kita untuk bisa hadir ke majelis taklim ini, ke majelis ilmu ini, majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Majelis yang bisa menyebabkan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Majelis yang bisa menyebabkan kita mudah untuk meraih surganya Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena kita termasuk orang yang istiqomah ngaji, istiqomah hadir ke majelis taklim. Semoga Allah terus menolong kita, semoga Allah terus memilih kita agar kita bisa istiqomah hadir ke majelis taklim seperti yang kita lakukan pada malam ini. Hingga kelak kita dicabut nyawa, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, terjadi dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Nabi bersabda, tiap orang Islam wajib bersedekah. Tiap orang Islam wajib bersedekah. Maka sahabat bertanya, bagaimana jika tidak punya wahai Nabi? Maksudnya tidak punya apa yang akan disedekahkan. Maka Nabi menjawab, melakukan sesuatu yang berguna untuk dirinya itu adalah bersedekah. Jadi kalau kita sekarang ini tidak punya uang untuk bersedekah, maka yang kita lakukan sekarang ini kebaikan untuk diri kita sendiri, yaitu ngaji, itu oleh Allah dianggap sebagai sedekah, dianggap sebagai sedekah. Lalu sahabat bertanya lagi, sahabat itu kalau bertemu Nabi memang seperti cerewet ya, karena mereka betul-betul ingin tahu, dan Nabi sangat sabar di dalam menjawab pertanyaan para sahabat. Sahabat bertanya lagi, bagaimana jika tidak dapat? Maksudnya apa? Tidak bisa berbuat baik. Maka Nabi menjawab, membantu orang yang berhajat itu berarti bersedekah. Jadi kalau tangga kita punya suatu acara misalnya, lalu kita membantunya, itu berarti kita bersedekah. Kita bersedekah. Jadi dalam Islam itu bersedekah sangat mudah ternyata ya, tidak harus dengan uang, tidak harus dengan uang. Lalu lanjutan hadis, bagaimana juga kalau tidak dapat, tidak bisa membantu tetangga, tidak bisa membantu orang lain. Maka Nabi menjawab, menganjurkan kebaikan itu berarti kita bersedekah. Kita mengajak orang untuk ke masjid, kita mengajak orang untuk mengaji, kita mengajak orang untuk bersedekah dan lain sebagainya. Kita mengajak yang baik-baik itu berarti sedekah. Berarti sedekah menurut Nabi seperti itu. Lalu sahabat masih bertanya, bagaimana jika tidak dapat wahai Nabi ini? Nabi tetap dengan sabar menjawab, mencegah dirinya dari berbuat jahat kepada orang lain berarti itu sedekah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau semua kebaikan-kebaikan tidak bisa kita lakukan, maka terakhir kita lakukan apa? Jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan berbuat jahat kepada orang lain, jangan usil kepada orang lain, jangan mengganggu orang lain, itu berarti juga sedekah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan.
sekecil apapun yang bisa kita lakukan, pasti semuanya ada nilainya, pasti semuanya ada nilainya. Minimal kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Seperti di Quran surat ke-99 ayat 7 dan ayat 8. Ini insyaallah kita semuanya sudah hafal dengan ayat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, zarah itu atom. Atom itu berarti apa? Benda yang sangat kecil yang baru bisa dilihat kalau memakai mikroskop. Sangat kecil, sangat kecil. Nah, kalau kita melakukan kebaikan sekecil itu, seperti atom itu, maka menurut Allah di Quran surat 99 ayat ke-7 ini, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi artinya apa? Perbuatan yang baik, yang sekecil apapun yang kita lakukan, pasti Allah membalasnya. Pasti Allah memberi pahala. Lalu di ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi walaupun kita membuat kejahatan kepada orang lain sekecil zarah, sekecil atom, maka kita pun akan dibalas oleh Allah. Maka mari kita jangan meremehkan perbuatan baik yang sifatnya kecil, karena itu pasti berpahala. Tetap lakukan, tetap kita lakukan amalan kecil, walaupun sekecil zarah. Dan jangan kita remehkan dosa sekecil apapun, dosa sekecil apapun, walaupun sekecil zarah, ya, jangan kita remehkan. Jadi dosa yang seperti itu jangan kita lakukan. Karena apa? Karena kita pun akan mendapatkan balasannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita membiasakan diri untuk bisa beramal soleh yang mudah kita lakukan. Yang mudah kita lakukan, tapi bisa dikerjakan secara apa? Secara istiqomah, ya. Karena apa? Karena Allah, menurut Nabi, Allah itu sangat menyukai amalan yang istiqomah terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit, apalagi kalau banyak, apalagi kalau banyak. Amalan apa saja yang misalnya apa yang mudah kita lakukan? Ini misalnya memberi hadiah. Memberi hadiah kepada siapa? Kepada siapa aja, ya. Kepada siapa saja, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada keponakan dan lain sebagainya, kepada tetangga. Kita berbuat memberi hadiah, memberi hadiah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya ya. Hai wanita muslimat, janganlah kamu merasa rendah apabila hendak memberi hadiah kepada tetanggamu, meskipun yang dihadiahkan itu sekedar kikil kambing. Ini Nabi menggunakan kalimat sekedar kikil kambing. Kalau di Indonesia memberi kikil kambing itu mewah, ya. Karena makanan kikil kambing termasuk makanan yang mewah. Tapi kalau di Arab ini makanan yang biasa saja, ya. Orang Arab tuh makan kikil kambing, makan apa? 1 ekor kambing itu biasa bagi orang Arab. Bagi orang Arab. Makanya Nabi bilang apa? Hanya menghadiahkan sekedar kikil kambing itu dianggap Nabi sangat sederhana. Karena apa? Karena di budaya Arab itu terbiasa makan 1 ekor kambing, ya, beberapa orang seperti itu. Intinya apa? Kita itu jangan menganggap rendah, itu menurut hadis ini, walaupun kita itu memberi hadiah yang sangat sederhana, ya. Sangat sederhana kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Ini di hadis yang lain juga Nabi bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hatim radhiyallahu an, saya baca artinya. Nabi bersabda, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh dari biji kurma. Jadi masalahnya kita hanya punya 1 biji kurma, lalu kita paruh, yang separuh kita makan, yang separuh kita sedekahkan.
itu menurut Nabi sangat baik ya, bahkan bisa apa, menjaga dari api neraka ya, dari api neraka. Maka itu jangan meremehkan amalan yang kecil, amalan yang mudah ya, amalan yang sepele, amalan sederhana, jangan pernah kita sepelekan ya. Kita tetap lakukan, apalagi kita lakukan dengan istiqomah dan ikhlas mengharap ridhonya Allah. Terus mari kita berusaha melakukan hal-hal yang mudah, hal-hal yang sepele, tapi itu bernilai ibadah. Nilai ibadah itu berarti apa? Kalau ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasul. Yang kedua, amal soleh yang mudah. Nah ini lebih mudah ini, karena apa? Tidak pakai biaya, yaitu apa? Bermuka manis ya. Bermuka manis, tersenyum, pokoknya tidak bermuka masam, tidak seperti orang yang ngamuan gitu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Artinya jangan engkau meremehkan suatu kebaikan. Ini Nabi sendiri berpesan, jangan meremehkan kebaikan, sekecil apapun, sesepele apapun. Lanjutan hadis, walau antalqa akhaka biwajhi taliqa. Walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis ya. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, kita tersenyum, kita berwajah manis, maka itu berarti apa? Itu berarti sedekah. Dan itu berarti berpahala, dan kita akan mendapatkan hal itu nanti di padang mahsyar, merupakan sesuatu yang besar ya. Kita sangat membutuhkan pahala-pahala walaupun sedikit ya, walaupun kecil ya. Sangat kita butuhkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amal soleh yang mudah yang ketiga, ini yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti bapak ibu bisa cari sendiri amalan apa yang mudah itu, yang gampang untuk kita lakukan ya, untuk kita lakukan. Nah ini yang ketiga, membuang gangguan. Membuang gangguan dari mana? Dari jalan misalnya. Jadi misalnya ada duri, kita buang di tengah jalan. Ada apa? Ada batu, kerikil itu di tengah jalan kita buang. Mengapa begitu? Karena kerikil itu kalau ada di tengah jalan bisa kepelindes oleh bannya mobil atau bannya apa? Bannya sepeda motor, dan itu nanti bisa tertolak kena orangnya. Bisa apa? Bisa membuat orang itu berluka atau kena kacanya rumah, bisa pecah dan sebagainya ya. Maka kalau ada gangguan seperti itu kita ambil ya. Kita ambil. Makanya kalau kita jalan itu sambil menunduk. Sambil menunduk untuk apa? Agar pandangan kita terjaga dari hal-hal yang haram. Satu, yang kedua apa? Barangkali ada gangguan di jalan, itu bisa kita ambil, kita pinggirkan sehingga tidak mencelakakan orang lain. Perhatikan hadisnya, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, saya baca artinya, saya telah melihat seseorang masuk surga dan bersenang-senang karena ia telah memotong suatu pohon yang mengganggu di jalan kaum muslimin. Nah ini hanya memotong pohon yang mengganggu jalannya orang Islam. Itu Nabi sudah melihat orang ini masuk surga. Berarti kita pun kalau melakukan hal seperti ini ikhlas karena Allah, karena melaksanakan hadis ini, maka kita pun akan masuk surga. Jadi bisa jadi kita itu ngerjakan hal-hal remeh tapi apa? Menyebabkan kita masuk surga. Menyebabkan kita masuk surga. Jadi jangan remehkan hal-hal seperti itu ya. Ada duri di tengah jalan, kita ambil ya, kita pinggirkan, kita buang ke tempat sampah. Agar apa? Agar orang tidak terkena duri. Ada paku di tengah jalan, kita ambil, kita buang ke tempat sampah agar tidak kena kakinya orang. Jadi seperti itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah membahas tentang Quran surat ke-99 ayat ke-7 dan 8. Kebaikan sekecil apapun pasti ada pahalanya, dan kejelekan sekecil apapun pasti ada dosanya. Pasti ada dosanya.
Maka itu jangan remehkan pahala yang kecil, jangan remehkan kejahatan yang kecil. Lalu amal soleh yang mudah, itu mari kita lakukan amal-amal soleh yang mudah. Apa saja yang kita sampaikan pada malam ini ada 3 ya, yaitu apa? Memberi hadiah kepada tetangga, kepada orang tua, kepada anak, kepada keponakan, kepada cucu dan lain sebagainya ya. Lalu bermuka manis yang kedua, bermuka manis, tidak cemberut. Dan yang ketiga, membuang gangguan dari tengah jalan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semua yang baik dan benar, semuanya berasal dari Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.